Yang jadi pertanyaannya adalah, niche market yang bagus tuh yang harus sespesifik apa? Kita tidak punya alat ukur untuk capaian sebuah visi jangka panjang. Jadi, sebagai business owner, jangan takut untuk masuk ke niche market. Kita memiliki cerita terhadap brand kita harus tahu cara memberitahu ini lewat media yang mana, lewat channel yang mana. Alur dari sebuah storytelling itu harus jelas. Hai Free People, balik lagi bersama Cece di Start Friday Asia, di mana kita bakal ngebahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Pak, masih berhubungan sama jawaban Bapak di pertanyaan sebelumnya nih. Kalau storytelling itu dapat membangun suatu hubungan emosional, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Nah, kalau yang saya baca, emotional value yang didapat dari sebuah brand ini kan bisa lahir dari storytelling itu sendiri, attitude-nya, attitude brand itu, personalisasi brand itu kepada konsumen. Memegang kunci yang cukup penting si emotional value ini yang akhirnya nanti melahirkan brand loyalty itu tadi kan. Nah, tapi makin kesini case-nya para pelaku bisnis nih makin mengagung-agungkan si emotional value dan melupakan rational value. Karena kalau sebaca saya tuh emang rational value tuh tidak memegang banyak part untuk memenangkan hati konsumen nih, sederhananya. Tapi apakah harus benar-benar ditinggalkan si rational value ini? Gimana Pak? Oke, sebenarnya banyak misunderstanding yang terjadi. Jadi, emotional value itu lahir dari 3 hal. Yang pertama, rational benefit. Yang kedua, product fitur. Yang ketiga, product atau customer insight. Jadi kita harus paham yang namanya customer di awal, kita harus tahu kekuatan produknya kita, dan kita harus ngerti rational benefit dari brandnya kita atau dari produknya kita. Jadi tidak ada yang namanya emotional value tanpa rational value. Tidak ada yang namanya emotional value tanpa customer insight. Tidak ada yang namanya emotional value kalau tidak ada yang namanya produk fitur. Jadi emotional value itu dilahirkan oleh 3 hal tadi. Jadi itu pasti selaras. Tidak ada yang namanya pencapaian kepuasan lahir dari sebuah ketidakrasionalan sesuatu. Jadi pasti setiap produk itu punya rational benefit yang bisa mereka handalkan untuk menciptakan emotional value. Kalau misalnya case-nya kayak gini Pak, ada brand A dan brand B, mereka mengeluarkan produk yang sama. Tapi bedanya si brand B ini dia melakukan banyak inovasi dalam produknya. Sedangkan brand A dia hanya melakukan nggak apa-apa, pokoknya brand kita ini layanannya yang paling oke, kita attitude staffnya yang paling oke. Masalah kualitas produk kita sampingkan dulu, kita menangkan dulu hati konsumennya. Karena balik lagi, kalau misalnya konsumen tersebut sudah menciptakan brand loyalty yang kuat, otomatis dia akan memilih produk kita, apapun yang terjadi nantinya. Apakah pola pikirnya seperti itu benar, Pak? Ketika kita meng-compare antara service dan fitur, itu hal yang mungkin bisa jadi banyak perdebatan. Karena kalau kita bicara soal service, ada beberapa segmentasi market yang orientasinya adalah service. Ada beberapa segmentasi market yang orientasinya adalah produk. Jadi dalam sebuah brand saja itu pun terpecah. Ada yang fokus terhadap produknya, ada yang fokus terhadap servisnya. Misalnya, kita datang ke restoran, ada beberapa orang yang fokus menilai restoran itu berdasarkan rasa dari makanannya. Ada beberapa orang yang fokus menilai restoran itu terhadap mungkin service dari waitressnya, service dari GM yang ada in charge waktu itu, atau mungkin bagian kasirnya.
Jadi ada beberapa orang yang punya karakter berbeda dan kita harus pahami itu bahwa setiap customer kita itu punya karakter yang berbeda. Kalau kita bicara soal data, kita harus pahami berapa persen itu. Berapa persen orang yang fokus terhadap produk, berapa orang yang fokus terhadap service. Dan pengembanganlah yang kita lakukan untuk melihat potensi yang mungkin masih kurang. Oh, ternyata customer kita hanya melihat servisnya kita yang bagus. Dan mereka datang ke sini karena layanannya kita. Berarti kita harus fokus terhadap produk kita. Itu yang menjadi PR selanjutnya. Dan ketika kita membereskan PR itu, market share kita menjadi lebih besar, kita bisa mencuri market share dari kompetitor kita. Itu yang menjadi winning goal kita. Oke. Ternyata bisa dikatakan itu juga termasuk strategi juga ya Pak ya, dimana kita harus detail terhadap hal-hal yang kita sebagai mata konsumen ya sepele sebenarnya. Tapi ternyata itu untuk sebuah brand detail banget dan emang kita harus mempelajari banget nih konsumen seperti apa. Industri itu bertumbuhnya tidak bakal lebih dari 2 digit untuk beberapa industri. Jadi kita harus curi market kompetitor. Itu cara yang paling cepat. Oh, benar. Untuk growth itu tadi ya Pak. Oke. Nah Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Untuk pertanyaan terakhir agak spesial karena kita mau bedah dikit. Apa sih yang jadi masalah dari brand ini? Karena kasusnya brand ini atau case-nya brand ini sangat amat menyita mata dunia, apalagi Bapak sebagai brand konsultan nih pasti mungkin nggak tahu sama berita ini. Yaitu case rebranding dari Tropicana. Pasti tahu kan Pak? Dia rebranding pada tahun sekitar 2007 sampai 2009, saya agak lupa. Dia rebranding packagingnya, logonya, dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk ke market, ternyata market menganggap itu bukan Tropicana. Atau ini bukan Tropicana banget nih, nggak mau nih kalau misalnya nggak seperti yang dulu. Yang akhirnya mengakibatkan kerugian, padahal kalau di total rebranding itu menghabiskan hampir biaya yang cukup besar. Yang akhirnya sekarang Tropicana harus kembali ke branding semulanya. Case-nya seperti itu. Nah, sebagai mata brand konsultan, kira-kira ini tuh apa sih yang salah? Strategi di mana yang sebenarnya salah? Apakah visualnya kah atau story-nya yang kurang masuk kah ke konsumen? Kira-kira bagaimana? Oke, kalau kita lihat case barusan, berarti mereka mengalah untuk kembali. Itu poinnya. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, berarti ada spekulasi sebelum mereka melakukan rebrand. Spekulasi itu lahir dari ketidakdalaman research. Jadi ketika mereka merasa research mereka cukup dalam, pasti mereka tidak bakal kembali untuk menjadi Tropicana yang lama. Jadi di sini ada masalah di research. Itu yang saya lihat. Tapi sebenarnya ketika kita melihat itu, saya sebagai brand owner, kalau memposisikan diri sebagai direksi dari Tropicana, mungkin saya bakal melanjutkan terus apa yang sudah saya lakukan. Karena blunder untuk kembali ke awal, itu kadang bukan hanya dilihat sebagai potensi penurunan, tapi ada pengaruh ke idealisme dari si brand itu sendiri. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk bergerak ke arah yang lebih baik, harusnya kita konsisten. Bagaimana caranya? Kita lakukan advertising yang dalam. Advertising itu bicara soal perulangan. Branding itu bicara soal konsep. Ketika kita butuh advertising, berarti kita butuh budget untuk melakukan iklan secara berulang, iklan secara continue, dan intens untuk mengenalkan kembali bahwa kita lahir menjadi yang lebih baik. Jadi secara bisnis saya rasa mereka mungkin berpikir kalau mereka tidak bisa melanjutkan rebrand mereka yang baru itu. Makanya mereka kembali ke awal. Berarti mungkin catatan untuk para pelaku bisnis ketika mau rebranding adalah research dulu ya Pak ya, sebaiknya seperti apa. Karena kalau saya lihat case-nya ini kayak Telkomsel yang
rebranding kemarin kan mereka membutuhkan waktu yang lama juga sampai akhirnya mereka berani untuk rebrand gitu ya Pak ya? Ya, karena kalau kita kembali ke awal, berapa budget yang sudah kita habiskan untuk membayar brand consultant, untuk melakukan transformasi di banyak packaging, untuk men-setting ulang apapun itu yang kaitannya terhadap proses rebranding itu. Di sana pasti banyak biaya yang besar. Kenapa kita harus menghilangkan biaya itu menjadi hal yang percuma? Betul banget. Thank you banget Pak untuk jawabannya. Untuk video kali ini cukup keren-keren nih ya Pak pertanyaannya, jawabannya cukup menambah wawasan dari Free People lagi. Nah Free People, gimana nih untuk video kali ini, apakah sudah menjawab pertanyaan kalian? Kalau misalnya nih beberapa dari kalian masih ada case atau problem yang belum terjawab, boleh banget kalian langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar sekarang juga. Kalian tinggal curhat aja, Kak bisnisku lagi ABCDE. Terus nanti mungkin kita bakal akan baca dan jawab di next videonya. Nah buat kalian nih yang merasa pingin story-nya ini secara private aja, atau aku pingin yang panjang kali lebar kali tinggi nih, kalian boleh banget langsung DM di Instagram kami di @startfriday.asia. Catat @startfriday.asia. Jangan lupa ya untuk subscribe dan turn notification on supaya kalian gak ketinggalan update seru dari kita. See you.